Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Firdaus dari kelas A Asuransi Syariah semester 2 dengan NIM 211430019 akan menjelaskan tentang filsafat umum. Langsung saja. Filsafat berasal dari dua patah kata bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Secara etimologis, philos berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, praktis, dan intelijensi. Pengertian filsafat menurut bahasa aslinya yaitu cinta terhadap kebijaksanaan. Filsafat ialah ilmu yang berusaha mengkaji objek telaahnya secara mendalam sampai segi atau hakikat. Berfilsafat berpikir mendalam akan hakikat sesuatu. Adapun hal-hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama, keheranan atau kekaguman. Banyak filsuf menunjukkan rasa heran sebagai asal filsafat. Yang kedua, kesangsian. Manusia heran tetapi kemudian ragu. Yang ketiga, sadar akan keterbatasan. Manusia berfilsafat kalau ia menyadari betapa lemahnya dan kecilnya dirinya dibandingkan alam semesta ini. Yang keempat, keingintahuan. Selanjutnya, hubungan ilmu filsafat dengan agama. Definisi ilmu yang dikemukakan oleh pakar luar negeri yaitu Hare. Ilmu adalah kumpulan teori-teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan pola teratur atau tidak teratur di antara fenomena yang dipelajari secara hati-hati. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Sama seperti tadi, keheranan, kesangsian, dan kesadaran. Apabila persamaan utama antara agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan adalah untuk mengumpulkan kebenaran dan pengakuan kebijaksanaan, maka terdapat pula beberapa perbedaan yang dituliskan. Antara lain, jika ilmu pengetahuan dan filsafat berasal dari rasio dan logika, maka agama itu berasal dari Allah. Selanjutnya, apabila proses pencarian kebenaran itu pengetahuan dilakukan melalui penyelidikan, pengalaman, dan percobaan, maka proses pencarian kebenaran dalam filsafat dilakukan menggunakan rasio dan logika. Kemudian ilmu pengetahuan dan filsafat adalah hasil rasio makhluk, sementara agama memperoleh kebenaran dengan sumber Al-Quran. Selanjutnya, adapun sejarah dari filsafat Barat Yunani kuno. Filsafat Barat menjadi ilmu yang bisa dipelajari secara akademis di universitas Eropa dan daerah jajahan mereka. Dalam tradisi filsafat Barat di Indonesia dikenal adanya pembinaan dalam filsafat yang menyangkut tema-tema tersebut. 1. Tema ontologi. Membahas tentang masalah keberadaan, sesuatu yang dapat dilihat dan dibedakan secara empiris atau kasat mata. Misalnya, tentang keberadaan alam, makhluk hidup, dan tata surya. Yang kedua, tema epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, jenis pengetahuan. Yang ketiga, tema aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Adapun sejarah sifat zaman abad modern dan pertengahan. Filsafat abad pertengahan disebut filsafat skolatik. Kata skolatik berasal dari kata school yang berarti sekolah. Adapun tokoh-tokoh filsafat pada masa ini adalah Agustinus, Santo Anselmus, Peter Abelardus, kejayaan skolatik 5, masa akhir skolatik.
Selanjutnya, sejarah filsafat pada zaman modern. Pada masa modern ini sudah dikenal rasionalisme atau semakin kuat. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada 16 atau pada akhir masa Renaissance, yaitu zaman pembaharuan agama lahir kembali. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.